Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu Pak Lukas menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menerima anugerah Allah semakin hari semakin besar. Saudara, ada tiga kebenaran di situ yang Pak Lukas bagikan, yaitu ketika saudara memiliki iman seperti Abraham. Yang kedua, ketika saudara tertulis di warta jemaat hari ini, saudara bisa lihat. Yang pertama, memiliki iman seperti Abraham. Yang kedua, kreatif dan proaktif. Yang ketiga, menjadi pribadi yang rela di-pruning atau dibersihkan. Bapak Ibu Saudara, masa depan setiap anak-anak Tuhan itu ada di tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Seri pelajaran membangun masa depan dengan pikiran Allah. Dan saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema iman yang memimpin kesuksesan di zaman sulit. Iman yang memimpin kepada keberhasilan di zaman yang sukar atau di zaman yang sulit. Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Di dalam firman Tuhan sudah memberi kepada kita peringatan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Yang percaya katakan amin. Kita hidup di era, di zaman, di masa yang disebut sebagai difficult time atau tough time atau masa yang susah, sukar, yang berat. Pada awal tahun 2020, orang tidak pernah berpikir, orang tidak pernah menyangka akan terjadi kejadian yang seperti ini. Seluruh dunia mengalami kegoncangan, krisis, resesi. Pada awal tahun semua orang sudah memiliki yang namanya planning, rencana, bahkan memiliki sebuah keyakinan dalam dirinya, bukan kepada Tuhan tetapi dalam dirinya, bahwa dia akan mendapatkan profit, keuntungan dengan usaha seperti ini, perbuatan seperti ini, pekerjaan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pandemi ini sudah berjalan, sudah terjadi hampir 7 bulan. Semua orang menjalani hidup dari rumah kebanyakan. Kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah. Semua pekerjaan dikerjakan dari rumah. Dan disitulah perasaan yang terjadi kepada banyak orang adalah ketidakpastian, kesepian, kekhawatiran, rasa takut muncul. Bahkan kalau ada saudaranya yang terinfeksi COVID-19, tetangganya, maka terjadi kepanikan. Saudara, tidak ada yang tahu kapan situasi ini berhenti. Hanya Tuhan sendiri yang tahu situasi ini akan berakhir. Yang percaya katakan amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita hidup di masa yang memang sulit dan tidak mudah. Kerusakan terjadi di mana-mana, kerusakan ekonomi, kerusakan finansial, kesehatan, penyakit, bahkan kematian mengancam banyak orang.
Kita tidak bisa bebas lagi beribadah, harus jaga jarak, harus pakai masker, harus dicek suhunya ke mall, ke pasar, kemana saja, ke kantor, ke tempat pekerjaan saudara. Semua serba dibatasi. Kalau saudara tidak memakai masker akan ditegur, bahkan didenda. Ada yang 150.000, ada yang 500.000. Melanggar daripada aturan. Saudara, kehidupan tidak semakin mudah. Kita tidak tahu virus ada di mana-mana. Karena dia near kasat mata. Dia tidak bisa kita lihat. Kalau kita lihat langsung kita bisa menghindar. Kita bisa memakai sapu mungkin ya. Begini ya. Sapu lidi. Ya. Kita pukulin semua orang saudara saat ini karena di PHK. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang marah. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang di tempat ini semua tetap dijaga oleh Tuhan. Amin. Tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Katakan yes. Yes. Saya dijaga oleh Tuhan. Tuhan tahu jumlah virus yang ada di dunia ini, yang percaya katakan amin. Amin. Dia tahu dia kemana-mana dan dia mengizinkan. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, saat ini banyak orang yang cenderung menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan engkau kalau rumah kebakar, kalau bangkrut, kalau ini, kalau di sini. Banyak orang menyalahkan Tuhan. Ada virus sehingga saya tidak bisa gini, tidak bisa begini. Seharusnya saya menikah, tidak jadi menikah. Ditunda, harusnya wisuda, ditunda. Ada segala macam saudara rintangan terjadi. Inilah yang disebut tough time, tetapi memang Alkitab mengajarkan di akhir zaman akan muncul keadaan masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sehingga kita harus hidup beradaptasi dalam situasi yang seperti ini. Beradaptasi. Saudara, tidak ada orang yang tahu hari esok. Alkitab mengajarkan di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15, hanya Tuhan yang tahu tentang hari esok. Janganlah engkau merencanakan berbisnis ini, berbisnis itu untuk mendapatkan untung. Merencanakan kau pergi ke kota ini, ke kota itu, dan berjual beli, berbisnis untuk mendapatkan untung. Tapi saudara, kita Yakobus mengingatkan bahwa semua harus dikatakan dengan iman kalau Tuhan menghendaki. Sebab Tuhan yang paling tahu hari yang akan datang. Di dalam kitab Filipi, Bapak Ibu Saudara, perwahyuan yang muncul di dalam Paulus, kehidupan Paulus adalah Paulus mengingatkan tentang identitas orang percaya. Bahwa your citizen is from heaven. Ketika engkau percaya Kristus, kewargaan negara saudara itu ada di surga. Percaya, katakan amin. Kita punya KTP dunia, kita warga negara Indonesia, kita hidup dalam dunia ini, ya, saat ini. Tetapi Alkitab mengatakan, ketika engkau percaya Yesus, namamu tertulis dalam the living book atau buku kehidupan. Amin. Ya, percaya, katakan. Amin. Nama Denias, nama Salom, nama Ibu Green,
nama Pak Lukas, nama Ian, nama-nama saudara yang percaya, itu ada buku di surga yang ditulis oleh Tuhan sendiri, bahwa nama itu ada di sana. Di kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. 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 Nama Ionike, Ibu Enike juga tertulis di surga. Amin. KTP-mu, ID card-mu itu ada di surga tertulis. Karena engkau percaya Yesus. Paulus juga mengingatkan saudara kasih dalam Tuhan bahwa kita harus hidup dengan menantikan, menyadari bahwa kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga kita hidup di dunia ini memang penuh dengan pergumulan dan pergolakan, peperangan. Bagaimana menjaga iman? Bagaimana menjaga kesehatanmu? Bagaimana menjaga anak-anakmu? Bagaimana menjaga imanmu? Bagaimana menjaga pelayanan-pelayananmu? Komunitas yang dipercayakan Tuhan, supaya mereka semua hidup siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Amin. Amin. Tapi saudara, ini memang tough time. Ini merupakan waktu yang tidak mudah. Tetapi saudara, bagaimana, apa nasihat firman Tuhan kepada kita? Di masa-masa yang seperti ini, kehidupan iman yang seperti apa yang akan memimpin kepada keberhasilan di zaman yang seperti ini? Tidak terpuruk, tidak resesi, tidak mengalami krisis, bahkan kehancuran. Karena kerajaan Allah, karena Tuhan Yesus, Dia pegang kendali segala sesuatu yang percaya kepada kami. Dia memegang segala-galanya, Dia mengontrol segala-galanya. Saudara, ketika murid-murid Yesus diguncang di perahu, Yesus tertidur. Bukan karena Yesus tidak tahu bahwa ada gelombang, tapi sudah dalam Tuhan, itu menjadi pelajaran bagi murid-muridnya bahwa hidup ini penuh ujian dan tantangan. Tuhan tidak mengambil engkau dari dunia ini ketika engkau percaya, supaya growing is your faith, imanmu bertumbuh, bergantung kepada Tuhan. Dan Yesus menenangkan badai. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya hidupmu, keluargamu tetap eksis, studimu tetap bisa sukses, bagaimana bisnismu bisa tetap berjalan dengan baik di masa sulit seperti ini. Saudara, kita jangan cari kepada dunia, kita cari nasihat firman Tuhan yang mau katakan amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Filipi. Saudara, kita akan melihat ada 4 nasihat firman Tuhan yang diberikan oleh hambanya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara, yang pertama nasihat firman Tuhan dalam Paulus menulis dalam pasal yang keempat ayat yang pertama. Mari kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Baik saudara, nasihat firman Tuhan kunci engkau tetap eksis, engkau tetap berkemenangan, sukses dalam hidup. Saudara, engkau harus menjadikan Kristus menjadi batu karang.
Di sini nasihat utama adalah supaya berdiri teguh di dalam Yesus. Katakan berdiri teguh. Berdiri teguh Di dalam Yesus. di dalam Yesus. Nasihat firman Tuhan katakan berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Paulus menulis surat ini dari penjara. Surat penjara. Tetapi saudara, kalau kita melihat tulisan-tulisan Paulus, tidak ada kenampakan ekspresi yang tersirat atau tersurat di sana bahwa Paulus mengalami depresi atau mengalami tertekan di dalam penjara. Bahkan Paulus dia memberikan nasihat-nasihat kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan di Filipi untuk senantiasa fokus hidupnya kepada Kristus. Bahkan Paulus dia memiliki prinsip dalam hidupnya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kematian adalah momok sampai hari ini. Semua orang ketika menghadapi mau dia akan mengalami ketakutan. Kenapa? Karena di dalam kematian itu tidak ada kepastian, yang ada adalah kegelapan. Dia terputus dari saudara-saudaranya. Dia terputus dari hasrat, cita-cita, proyek-proyek yang sudah dia rencanakan. Dari kerinduan-kerinduannya terputus ketika orang itu menghadapi yang namanya kematian. Dia juga terputus dari orang-orang yang dia cintai. Dan hari-hari ini saudara, banyak orang-orang yang masih muda sudah meninggal. Bukan hanya orang-orang yang tua. Saudara, karena hidup di zaman yang semakin sulit, banyak orang stres, banyak orang khawatir, menyuntik adrenalin menjadi naik, menjadi tensi tinggi, dan menjadi frustasi, dan lari kepada hal-hal yang buruk, lari kepada narkoba, lari kepada alkohol, lari kepada free sex, seks bebas, untuk mencapai, untuk mencari hiburan atau sesuatu yang salah, perdukunan dan seterusnya. Dan bahkan ditambah lagi krisis ekonomi menjadikan rumah tangga banyak yang bercerai karena krisis ekonomi, karena setiap hari mereka bertengkar tidak ada habis-habisnya dan saling menyalahkan. Saudara Tuhan, ini adalah sebuah situasi yang terjadi di saat akhir zaman ini. Tetapi bagi saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bagi Paulus, hidupku adalah untuk Kristus, mati adalah untung. Kalau aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Kalau aku mati, aku lebih cepat bersama-sama dengan Kristus. Jadi bagi Paulus, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, kematian itu bukan momok, kehidupan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Yang percaya katakan amin. Kematian bukan sebuah momok yang menakutkan, dan kehidupan bukan sesuatu yang dia takutkan. Karena kehidupan ini bagi Paulus, hidupku adalah Kristus. Maka Paulus memberi nasihat kepada semua orang percaya, biar your foundation is on Christ. Dasar dari hidupmu, dasar bertindak, dasar berbisnis, dasar berkeluarga, dasar di dalam bersosialisasi, berteman, mengurus uang, mengatur uang, semuanya Kristuslah dasarnya. Ketika engkau mengalami krisis, engkau lari kepada Kristus. Ketika engkau mengalami kesusahan, engkau lari kepada Kristus. Ketika engkau mengalami kesulitan, terjepit, engkau berseru dan menangis kepada Kristus, jangan kepada manusia. Dan engkau tidak takut dalam hidup ini. Kalau engkau menyadari seperti Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, Paulus punya sesuatu yang dia banggakan banyak sekali. Dia orang Yahudi, dia ahli Taurat, dia keturunan orang Farisi, masa Farisi. Dia orang yang hebat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan, semuanya yang aku banggakan secara dunia itu adalah sampah. Karena dia begitu
mengasihi Yesus dan mendapatkan freedom di dalam dirinya, mendapatkan yang namanya kehidupan yang penuh dengan sukacita, bahagia di dalam Kristus. Dia memandang dunia ini adalah tempat sebagai tempat untuk dia bersemai dan berbuah. Tempat keadaan kalau Tuhan mempercayakan pekerjaan, pelayanan, keluarga, apa saja menjadi ladang bagi Paulus. Maka dia berkata, bagiku kalau hidup adalah Kristus. Karena kalau mati adalah untung kalau aku memilih. Memang dia memilih bersama Kristus. Tapi kalau dia dijadikan hidup, dia hidup mau memberi buah. Saudara, tidak ada tersilah sedikitpun rasa kekhawatiran, ketakutan. Padahal Paulus ada di dalam penjara, harusnya tertekan, harusnya dia minta belas kasihan orang. Bisa saja dia menyalahkan, Tuhan, aku sudah melayani Engkau Tuhan, aku sudah berkorban untuk Engkau, kenapa aku dilempari batu, kenapa aku dihina, kenapa aku malah di penjara, dan seterusnya. Tapi Paulus tidak hidup dalam level seperti itu. Saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini saudara menghadapi situasi yang sama dengan orang dunia. Tetapi firman Tuhan memberi nasihat kepada saudara kita semua, berdirilah teguh di dalam Kristus. Amin, saudara? Kemudian Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, berdiri teguh itu artinya kita juga tinggal dalam firman-Nya, mentaati firman Tuhan. Amin. Selalu minta nasihat firman Tuhan. Kalau engkau tinggal dalam firman-Ku, Tuhan Yesus berkata apa? Mintalah apa saja. Amin. Tuhan akan memberikan. Ada garansi, ada jaminan. Tuhan tidak dikuasai atau Tuhan itu tidak terikat atau dibatasi oleh gerakan virus. Tuhan tidak dikalahkan oleh virus. Firman Tuhan ini tidak dibatasi oleh virus. Amin. Tuhan bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu Saudara, pergumulan Bapak Ibu Saudara dengan caranya yang ajaib. Yang percaya katakan yes. Saudara, hari-hari penuh seperti ini, tinggal dalam Kristus, itu juga artinya kita banyak berdoa dan bersyukur. Pagi sudah bangun pagi, cari Tuhan. Jangan lakukan yang lain. Jangan skip saat teduh. Jangan suka loncat. Jangan seperti bajai loncat. Jangan skip nomor satu Tuhan. Amin. Amin, saudara. Mendapat kekuatan itu namanya tinggal. Engkau menjadikan Kristus menjadi fondasi. Yang tadinya hari itu banyak masalah, banyak musuh, saudara. Sekarang ini banyak musuh. Tapi ketika kita berdoa, bersekutu dengan kuat dalam Yesus, maka musuh itu dihalau. Amin, saudara. Tuhan sudah memberi kemenangan. Saudara, Paulus tidak bersukacita di dalam penjara. Dia tidak terpenjara. Dan nasihat firman Tuhan bagian daripada sukacita di sini, dia bisa berbuat baik kepada banyak orang. Kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, lihat nasihat firman Tuhan. Bersukacita, biarlah kebaikanmu diketahui banyak orang. Jangan khawatir. Amin. Katakan, saya tidak mau khawatir. Dan kalau khawatir, nyatakanlah kekhawatiran itu di dalam doa. Nasihat firman Tuhan yaitu doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Jadi saudara Tuhan, maka damai sejahtera, the peace of God, yang melampaui segala akal, will suppress all understanding, will guard your heart, akan mengawal hatimu sepanjang hari itu. Engkau bisnis akan mengerjakan dengan teliti, dengan baik. Engkau berhubungan dengan orang akan berjaga-jaga dan waspada dengan baik-baik. Hatimu tetap
jernih, karena engkau penuh dengan sukacita Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Engkau tidak membuat kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal. Engkau tidak hidup dalam hawa nafsu, engkau tidak mengikuti keinginan nafsumu sendiri. Engkau menjaga moralitas kehidupanmu, engkau menjaga integritas kehidupanmu, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan saudara Tuhan, dalam doa aku berkata, Tuhan, saya serahkan hal ini kepadamu, dan aku mengucap syukur kepadamu. Makanya sukacita dapat seperti sungai yang mengalir di dalam diri saudara. Amin, saudara. Rejoice. Itu tidak, apa mungkin? Firman Tuhan selalu yes, selalu iya. Amin. Apakah mungkin kita bisa bersukacita di tengah seperti ini? Jelas iya. Amin, saudara. Surga ini penuh sukacita dan air mata. Tetapi dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengatakan apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, termasuk kehendaknya, termasuk sukacita surga. Yang percaya katakan amin. Jadi kita bisa mencicipi, merasakan surga. Haleluya. Amin. Saudara, ini kamu bersukacita, kau bisa merasakan hubungan suami istrimu menjadi selalu hangat. Amin. Selalu seperti orang yang baru pacaran. Tidak bisa diselewengkan. Saudara, tetapi kalau sudah menikah lama, kalau tidur yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sini, kalau bisa jarak kita social distance 2 meter, 3 meter, yang satu di dalam, yang satu dari luar. Tetapi saya memang merasakan, saya suami istri juga, sebagai suami istri saya menyadari saya kadang-kadang seperti, tapi bukan masalah apa, saudara. Tapi karena kadang-kadang panas, mau namanya orang sudah umur 45, udah mau, kadang-kadang harus cari tempat yang nyaman untuk bisa langsung naik tidur juga. Tetapi bukan itu yang terjadi. Banyak orang, saudara, memang dia hatinya panas karena situasi dari pagi, dari kemarin masalah suami istri tidak bisa diselesaikan, tidak nyambung. Kalau ngomong langsung meledak, ngomong dikit meledak, ngomong dikit meledak, seperti mercon. Ini banyak yang belum menikah ya, belajar kalian. Jadi kalau mahasiswa ya, masih SMA, masih jauh, kejarlah masa depanmu, belajarlah banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, jadi firman Tuhan jelas bersukacita senantiasa. Amin. Di hari yang seperti ini banyak memuji Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan. Yang ketiga, bagi saudara, nasihat Rasul Paulus yang ketiga, bagaimana saudara supaya iman yang seperti apa yang memimpin keberhasilan di zaman yang sulit? Saudara, nasihat Paulus adalah dalam ayat yang ke-8, supaya kita fokus kepada hal-hal yang positif. Katakan fokus pada hal-hal yang positif. Mari kita baca ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang diperhatikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Di dalam King James Version dikatakan, there is anything praiseworthy, meditate on this thing. Meditation. Bukan sekedar dipikir, tetapi meditasi itu direnungkan. Setiap engkau duduk, sambil engkau duduk, sambil engkau berdiam diri di tempat yang sepi, ketika engkau merenungkan kehidupan kamu, bisnis, pekerjaan, dan seterusnya, keluarga, studi, kuliah, saudara, firman, nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita, fokuslah kepada hal-hal yang positif. Fokus
fokuskan pada hal-hal yang positif. Pikiran adalah medan perang. Apa yang ada dalam pikiran itu terefleksi di dalam perbuatan. Apa yang Anda pikirkan setiap hari, itulah Anda. Kalau Anda selalu negatif, kalau saudara selalu pikirannya jelek, kalau saudara selalu pikirannya penuh dengan khawatir, frustasi, maka engkau itulah pribadi. Engkau bukan. Kalau engkau menaburkan kehidupan yang seperti itu, yang buruk, setiap hari pikirannya jahat, setiap hari pikirannya curiga sama orang, sama istri, suami, pikirannya negatif sama teman dan seterusnya, saudara, maka masa depan yang engkau akan alami hari-hari esok dipenuhi dengan segala yang buruk, segala yang tidak baik. Masa depanmu tergantung apa yang kau taburkan pada hari ini, dan pikiran atau akal budi itu adalah taburan atau benih. Makanya firman Tuhan mengatakan, akhirnya supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, kehidupan yang benar, kehidupan yang manis, semua yang sedap didengar, lovely, dan apapun yang disebut kebajikan, di dalam bahasa Inggris katakan good report atau laporan yang baik, pikirkan itu. Setiap kita harus memberi laporan kepada Tuhan. Setiap orang kita harus memberi laporan kepada atasan. Setiap orang harus memberi laporan kepada komunitas. Setiap hidup saudara itu dilaporkan oleh orang lain. Apakah kehidupan saudara good atau bad? Saudara, kita tidak bisa mengatakan aku baik, karena orang lain yang akan memberikan report berdasarkan perilaku kehidupan kamu. Saudara selalu Tuhan, maka di sini pikirkan bagaimana caranya supaya apa yang Tuhan tanggung jawabkan kepada saudara, apa yang sudah dipercayakan kepada saudara, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, entah itu keluarga, apa saja. Apakah saudara melakukan dengan tanggung jawab? Apakah saudara melakukan dengan baik dan benar? Apakah saudara mendapatkan laporan dari orang lain bahwa engkau baik dan engkau mendapat promosi di atasnya? Kalau laporannya buruk, engkau akan di-downgrade, engkau akan mengalami yang namanya nilai yang buruk. Tuhan itu juga mengajar kita, mendidik saudara. Kadang-kadang tidur juga tidak mudah, fisik juga bisa menjadi menurun, maka harus dijaga, harus kesehatan harus dijaga. Kalau umur 30 kadang-kadang suka foya-foya dengan waktu, suka foya-foya hidupnya, merasa tidak ada akhirnya, seolah-olah tidak akan pernah berakhir yang Tuhan berikan. Saudara, kesempatan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang saya terbangun, saya sudah mendisiplin diri, sudah mengubah. Dulu saya kalau belajar sampai jam 1, jam 2, tapi saya mengubah cara hidup saya. Saya setting ulang sudah. Saya setiap jam 10 malam saya sudah tidur. Pokoknya saya sudah istirahat. Tapi jam 4 pagi, setengah 4 saya sudah bangun. Bahkan tadi pagi saya bangun sudah jam 3. Sudah. Kemudian belajar, membaca, di situ masuk. Kita belajar, merenung firman Tuhan, mendengarkan khotbah bahasa Inggris, mendengarkan renungan firman Tuhan, mendengarkan motivasi rohani, membaca kitab saudara, kemudian berdoa bersama dengan istri. Saudara memikirkan hal-hal yang baik. Saudara kalau mau bertumbuh rohani itu, seperti tanaman harus disiram, harus dipruning, dipotong. Engkau harus tahu kelemahanmu apa. Apakah kemalasan? Apakah gampang putus asa? Apakah selalu negatif thinking? Saudara, firman Tuhan memberi nasihat. Fokus kepada hal-hal yang positif. Fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, yang percaya katakan amin. Rancangan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 adalah rancangan damai sejahtera, yang percaya katakan amin. Karena dunia tidak bisa dinafikan situasinya seperti tidak mudah, tapi anak-anak Tuhan punya Roh Kudus, punya firman Tuhan, punya karakter Kristus yang akan mampu menerobos dalam situasi seperti ini dan tetap eksis, bahkan tetap bisa naik karena blessing of the Lord, berkat Allah, hikmat Allah, anugerah Allah
kondisi dunia ini yang percaya kadang-kadang. Tetapi kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan punya visi ilahi dalam hidup. Kalau berkuliah, jangan kuliah untuk dirimu sendiri. Kalau berbisnis, jangan berbisnis untuk dirimu sendiri. Membangun keluarga, jangan membangun keluarga untuk dirimu sendiri. Tapi biarlah untuk Kristus Tuhan. Amin, saudara? Amin. Itulah kunci. Dan yang terakhir Bapak Saudara, nasihat Paulus adalah menabur untuk pekerjaan Tuhan karena engkau sedang berbuat baik bagi dirimu sendiri. Mari kita baca di dalam pasal 14, pasal keempat ayat 16 ayat sampai ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-16 sampai 19. 1, 2, 3. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada kita. Tetapi yang diutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang baru, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ini iman. Katakan iman. Menabur untuk pekerjaan Tuhan, engkau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Saya melakukan ini berkali-kali dan itu menjadi my lifestyle, gaya hidup spiritual saya. Saya menerima taburan Tuhan karena ketika saya tidak punya benih, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku benih untuk saya bisa menabur. Seorang petani dia akan menabur apa yang lahan yang dia miliki. Saudara, saya mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kami mengalami pemeliharaan Tuhan untuk mengatur rumah tangga yang besar. Ada lebih daripada 40 bahkan sampai 50. Saudara selalu Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, kami menyaksikan miracles, supernatural, pemeliharaan. Allahku selalu memenuhi keperluan menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Ini terjadi. Bahkan saya pernah menabur hari ini, saya menuai hari ini. Bukan nunggu minggu depan. Saya menabur untuk pekerjaan Tuhan bukan hanya di sini, tetapi di tempat lain. Tetapi Tuhan punya pintu yang begitu banyak sehingga anak-anak kami tidak kelaparan, pelayanan semua tercukupi. Bahkan kami terus berdoa kepada jemaat supaya juga dipelihara setiap pagi, setiap hari, tidak ada yang kekurangan. Di masa krisis tidak mengalami krisis, di masa resesi tidak mengalami resesi. Semua dipelihara Tuhan. Tapi saudara, Paulus dia mengatakan bukan hanya jemaat Filipi, jemaat di Tesalonika, mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan dari kekurangannya, saudara. Sehingga Paulus mengatakan bukan persembahan itu yang paling utama, bukan pemberian itu yang paling utama, tetapi buahnya yang makin memperbesar keuntungannya. Yang mengerti katakan. Jadi saudara, jemaat di Filipi, jemaat di Tesalonika, dia menabur, mensupport, mendukung pekerjaan Tuhan, yang pekerjaan misi yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga mereka selalu dipelihara Tuhan dalam segala kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Bapak saudara, beberapa, saya kira 1 bulan yang lalu, kalau tidak salah saudara, ada seorang anak masih muda saudara, dia baru selesai kuliah kemudian bekerja. Dia menelpon kepada istri saya, BA atau SMS menelpon saudara, bahwa dia akan mempersembahkan gaji yang pertama atau buah sulung kepada rumah anak Yesus. Saudara, ini sempat mengagumkan kami, saudara. Nilainya, saudara, cukup luar biasa, saudara.
Sehingga kita bisa salah satunya membeli alat musik juga untuk membantu peralatan anak-anak rumah anak Indonesia. Ya, alat musik drum ini kurang lebih 10 juta lebih, ya. Yang satu dipakai untuk studio, karena kita tidak bisa latihan di sini, saudara. Jadi kita berdoa supaya punya 2 drum, sehingga studio itu tempat pelatihan. Kalau pelatihan di sini ada cas lain. Saudara, dia mempersembahkan buah sulung, masih muda tapi mengerti firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan akan memberkati orang yang melakukan firman Tuhan. Kehidupan kita, saudara, hidup ini sementara. Kita ini hidup mau apa di dunia ini kalau bukan menyenangkan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, milikilah destiny Tuhan. Sehingga seperti Paulus, dia menyatakan nasihatnya supaya menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena ketika engkau menabur, tahu pekerjaan Tuhan, engkau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan akan mengembalikan taburan itu. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah melupakan firman Tuhan. Saudara, kita sedang mengajari anak-anak untuk bercocok tanam, untuk membuka kolam, saudara. Kita sudah berkali-kali, saudara, menuai apa yang ditanam, apa yang ditabur. Bahkan yang tidak ditabur pun kita juga menerima. Bagaimana Tuhan itu melimpahi. Tetapi saudara, memang ketika kita menabur, kita boleh berharap. Tapi kalau kita tidak menabur, misalnya gurame atau misalnya lilit, itu butuh waktu 3 bulan. Saudara mau di situ kolam saudara didiamkan saja, tidak ditaburin benih, saudara duduk di situ dan berharap 3 bulan lagi saya akan menuai lilit, menuai sawi, menuai cabai, menuai apa saja. Itu mau gendong, itu tidak masuk akal. Kowe nang di situ lagi ngapain? Nunggu lele, lah kamu nak pundak enggak? Saudara, Tuhan mengajari kepada kita di masa sulit seperti ini, di masa sukar seperti ini, berbuatlah banyak kasih. Amin. Apa yang saudara bisa lakukan, apa yang saudara ada. Kalau tidak ada, kalau saudara minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku benih. Itulah yang saya lakukan. Dan saudara, kalau saudara sudah mulai bisa dipercaya sama Tuhan, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Amin. Dari yang ada dulu, Tuhan akan memberkati berlipat-lipat ganda untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya saudara ini menjadikan kita naik. Karena firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Mau digantiku. Katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Amin. Kita berjalan dalam supranatural. Ini ekonomi kerajaan Allah tidak pernah terguncang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.